Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel M Story. Kali ini saya akan bercerita tentang pendakian saya ke Gunung Selamat. Sedikit berbeda dari video-video sebelumnya karena biasanya saya melakukan family camp bersama keluarga. Namun kali ini anak-anak dan istri tidak ikut dulu ya teman-teman, karena pendakian gunungnya agak sedikit ekstrim dan lumayan sulit, sehingga mereka harus tinggal di rumah dulu. Nah, di video kali ini saya akan melakukan pendakian bersama saudara dan sahabat-sahabat saya. Bagaimana keseruan cerita pendakian Gunung Selamat kali ini? Saksikan videonya sampai selesai. Selamat mendaki online. Enjoy! Seperti biasa teman-teman, sebelum melakukan pendakian, kami menyiapkan semua perlengkapan dan logistik untuk pendakian. Pendakian kami kali ini rencananya akan kami lakukan selama 3 hari 2 malam. Karena selain fisik dan mental, perlengkapan yang mumpuni serta logistik yang cukup juga sangat penting ya. Untungnya kami pergi berempat, jadi beban bisa dibagi-bagi supaya carrier tidak begitu berat. Karena cukup beban hidup aja yang berat teman-teman, carrier jangan. Hehehe, sakit pundak cuy. Setelah beres-beres packing di malam harinya, lalu kami istirahat untuk persiapan berangkat di esok harinya. Dan keesokan harinya, berangkatlah kami dari rumah. Sebelum berangkat, tidak lupa untuk berpamitan sama keluarga, terutama orang tua, istri, dan anak. Karena bagaimanapun juga, doa-doa mereka akan selalu menyertai kita selama perjalanan dan pendakian hingga sampai kembali ke rumah. Dengan api tak? Masuk aku. Oke teman-teman, pendakian ke Gunung Selamat kali ini kami memutuskan untuk memilih jalur basecamp Permadi Guci yang berada di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal. Perjalanan kami dari rumah di Tangerang ke basecamp akan menempuh waktu kurang lebih 6 jam via jalur darat dengan menggunakan mobil pribadi. Tuh. Nah. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, berangkatlah kami menuju basecamp Permadi Guci. Dalam perjalanan menuju basecamp, izinkan saya sedikit bercerita ya teman-teman. Kegiatan pendakian gunung merupakan salah satu hobi saya sejak lama, karena berada di alam merupakan candu bagi saya. Serta di alam saya mendapatkan ketenangan dan banyak energi positif
serta dapat mengistirahatkan pikiran dari rutinitas pekerjaan dan kegiatan sehari-hari selama di ibu kota. Maka dari situlah kegiatan pendakian gunung selalu saya agendakan setiap tahun apabila saya sedang cuti bekerja. 20 September 2025, saya dan 2 sahabat saya memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet. Ini kali pertamanya kami mendaki Gunung Slamet. Awalnya kami hanya bertiga, saya, sahabat saya Randi, dan Andi. Namun mengetahui saya dan sahabat saya mendaki di bulan September, adik ipar saya pun tertarik untuk ikut mendaki. Dan ini merupakan pendakian pertamanya, namanya Richie. Untungnya masih ada waktu 1 bulan sebelum pendakian. Dia mengabarkan untuk ikut, jadi masih ada waktu untuk persiapan dalam pendakian. Mungkin kalau dadakan, saya tidak akan mengizinkannya untuk ikut. Apalagi gunung yang akan kami daki ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet yang memiliki ketinggian 3.432 mdpl. Oh iya teman-teman, sedikit informasi buat kalian ya. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah, Indonesia, dan merupakan gunung tunggal yang terpisah dari pegunungan. Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Gunung Slamet merupakan gunung dengan suhu rata-rata paling dingin di Pulau Jawa, serta salah satu daerah dengan curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia. Gunung Slamet adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Alhamdulillah, sekitar pukul 4 sore hari, kami tiba di basecamp Permadi Guci. Sesuai rencana kami, karena kami tibanya di sore hari, kami memutuskan untuk menginap dulu di basecamp selama 1 malam. Sehingga kami punya waktu untuk beristirahat yang cukup, dan keesokan pagi harinya baru kami akan melakukan pendakian. Nah, setibanya di base camp, kami langsung untuk melakukan registrasi, Timaksi dan lain-lain di hari yang sama. Jadi, keesokan harinya kami bisa melakukan atau start pendakian itu di pagi hari tanpa harus registrasi lagi, teman-teman. Untungnya, di seputaran base camp ini juga ya, terdapat banyak sekali penginapan yang bisa kalian tempatin secara gratis. Ataupun mungkin ada alternatif lain, tips juga buat kalian teman-teman apabila ingin beristirahat dengan nyaman. Banyak juga tempat penyewaan atau penginapan yang ya sangat layak menurut saya. Jadi bisa sewa tempat semacam homestay lah untuk menginap di sana untuk beristirahat. Jadi keesokan harinya kalian fisiknya bisa kuat lagi guys untuk mendaki. Nah, di pos registrasi ini setelah kalian mengisi data dan lain-lain, maka akan di-briefing sama petugasnya mengenai jalurnya dan aturan-aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh di Gunung Slamet ini. Jadi buat teman-teman yang akan mendaki, ikutin aja prosedurnya dan ikutin peraturan yang ada di setiap gunung masing-masing. Karena kita merupakan tamu yang datang, selayaknya kita sebagai tamu harus menghormati tuan rumah. Nah, di sini kita mengikuti prosedur yang ada ya guys. Nah, di sini saya akan cantumkan map dari Gunung Slamet itu sendiri. Buat kalian yang mau mendaki, mungkin bisa di screenshot mengenai aturan-aturannya juga ada di sini ya guys. Alhamdulillah setelah selesai proses registrasi,
kami langsung minta cariin warga setempat penginapan atau homestay untuk kami menginap malam hari ini untuk beristirahat. Alhamdulillah tempatnya nyaman banget, itu dekat banget sama base camp. Kami dapat fasilitasnya luar biasa ini, kamarnya gede, ada kasur, bantal dan lain-lain, selimut lengkap, ada kamar mandinya juga. Nah ini kira-kira suasananya seperti ini di dalam homestaynya. Gede banget ya guys, kami berempat itu udah, ini sebetulnya bisa buat 10 orang muat juga kayaknya. Nah ini juga kamar mandinya seperti ini. Oke, alhamdulillah tinggal kita istirahat untuk pendakian besok. Ya, keesokan harinya di tanggal 21 September 2025 kami memulai pendakian. Namun sebelumnya kami sedikit briefing dulu untuk menyamakan persepsi serta menjalin kekompakan dalam pendakian kali ini. Serta tidak lupa juga kami berdoa bersama-sama semoga diberikan keselancaran, keselamatan sehingga dalam perjalanan tidak ada kendala sesuatu apapun dan kembali ke rumah dengan selamat. Teman-teman, sebelumnya kita berdoa semoga perjalanan kita kembali lancar dan kembali pulang dengan selamat. Berdoa di situ. Berangkat selamat, pulang selamat. Ya, oke. Ya, oke. Gunung selamat, berangkat selamat, pulang selamat. Seperti biasa teman-teman ya, mengcopy kata-kata teman-teman pendaki lainnya, kita sebagai pendaki yang baik dan bijak harus membantu perekonomian warga lokal atau warga setempat. Jadi kita memanfaatkan ojek ya guys ya. Ya biar gak capek gitu guys, cheating dikit lah. Ojek dulu sampai pos 1. Oke, selamat menyaksikan. Teman-teman, kita baru saja naik ojek dari base camp menuju pos 1. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Perkiraan di map 60 menit, kurang lebih 1 jam. Dan kita santai aja. Yuk, let's go. Wandi aman? Aman. Good. Aman. Pos 1 Babakan.
Terus satu guys. Di tengah hutan ini semuanya terasa lebih jujur. Gak ada sinyal, gak ada notifikasi, gak ada yang pura-pura sibuk. Cuma suara langkah, nafas yang berat, dan pohon-pohon yang sudah berdiri jauh sebelum kita lahir. Kadang kita naik gunung bukan buat lari dari dunia, tapi buat ingat kalau kita ini kecil, dan itu gak apa-apa. Setiap langkah di jalur ini bukan cuma soal menuju puncak. Ini tentang proses, tentang sabar, tentang gak menyerah walaupun jalur makin menanjak. Gunung gak pernah janji bakal mudah, tapi dia selalu ngajarin kalau yang indah itu memang harus diperjuangkan. Oke, jam 9.30 kurang lebih kita jalan dari pos 1 40 menit, perkiraan 20 menit lagi sampai pos 2. Wawancara Ricci, gimana rasanya? Masya Allah, tabarakallah, happy pokoknya demi sebuah puncak yang indah. Tetap semangat. Apa? 2 menit lagi gerak langsung. Boleh. Mana lu? Ya biasa. Masih biasa. Sombong Anda. Sombong sekali Kisanak. Setelah beristirahat sejenak, kami kembali untuk melanjutkan perjalanan. Basecamp Permadi Guci. Ini belum pos 1 ya. Ini apa itu? Pendakian bukan tentang menaklukkan alam, tapi menaklukkan ego diri sendiri. Melestarikan alam bukan pilihan, tapi kewajiban. Masya Allah. Let's go. Alhamdulillah, tak berselang lama kami melangkah, akhirnya sampai juga kami di pos 2. Baru mau naik atau turun? Turun mas. Turun. Siap. Deket kok. Iya ya. Iya. Pernah kan? Pernah kan? Pernah. Aku belum. Pertama. Deket. 2 jam lagi pos 4. Iya. Kalau udah siap pos 4 Alhamdulillah. Sampai pos 2. Diusahakan. 2 jam lagi lah ya. Iya. Kami mas tadi. Nah, kalau iya. Habis. Sekarang rame nanti pada turun. Sekarang jam 10 lebih 20 menit kita baru sampai di pos 2. Randi, aman?
Aman, pas waktu kita ya. Tepat waktu 1,5 jam dari pos 1 ke pos 2. Semangat. Sampai bro, pos 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berempat kita. Mau berempat. Heeh. Iya nih. Makan kawan. Lapar. Hah? Biar nambah banyak putih dikit. Ya, enggak apa-apa. Oh, kok baik, aman. Setelah sudah minum manis tadi. Kayaknya butuhnya energi. Coklat namakan. Dari tadi punya itu terus caknya mamen. Apa yang bawa manis? Tidak ada kita bawa manis. Estase. Manis. Tidak ada yang kita bawa manis minuman. Itu baik paling yang si pita apa boosting itu kayak manis kan itu jeruk. Ya kasih kakak ini kalau dia mau. Nanti aja itu kan masih ada. Tentu masuk botolnya. Enak tahu kawan. Kayak mana perasaannya? Pengalamannya? Hah? Dari pos 1 ke pos 2 Aman. aman. Aman apa? Kesan-kesannya masih aman. Kesannya pokoknya gas terus sampai puncak. Siap. Demi sebuah doa untuk orang ayah. Amin. Untuk sebuah ayah ya, untuk ayah. Cak mana? Kalau Cemilan. sweeper kita aman? Aman kita habis stok 2 kok. I'm good. Kita Samsu. Langsung dulu ya. Aku kita rokok aja. Udah kebilang. Saya si menggol. Jam 11 lewat 5 menit dari pos 2 kita lanjut jalan menuju pos 3. Yuk semangat. Semakin masuk ke hutan, semakin sedikit yang bisa dibawa. Ego pelan-pelan ditinggal. Yang tersisa cuma diri sendiri. Dan suara alam yang gak pernah berbohong. Naik gunung bukan soal keren-kerenan. Di tengah hutan kayak gini, gak ada yang peduli dengan fit kamu, rapi atau enggak, branded atau enggak. Yang penting satu, kamu kuat. Dan kamu pulang dengan selamat. Karena ada keluarga yang menanti di rumah. Dia lodok. Minum. Ya, istirahat dulu. Orang jaksu bang. Lain. Alhamdulillah. Sekarang pukul 12.32. Sampai di pos 3 Selo Petak. Tetap semangat. Ketinggiannya 2295 mdpl. Semangat. Ricci, gimana? Sampai pos 3? Masya Allah. Masya Allah. Semoga Berapa berhasil kamu? sampai pos 4 dan 5 dan berhasil menikmati summit di puncak Gunung Selamat. Oke. Rencananya kita di sini mau makan siang dulu ya, sama sholat jam 12:30 soalnya sudah. Tinggal
Oke guys, sekarang pukul 13:20. Kita mulai melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Tetap semangat. Alhamdulillah sampai pos 4 jam 14.10 lah ya, kurang lebih 14.10. Mantap. Rencananya kita akan camp di sini, bikin tenda, santuy-santuy. Nanti malam baru submit. Oke, let's go. Kalau kurang tinggi tambah telur atas. Aduh, ribet kali tadi. Gimana? Tripod besar itu berat. Mau makan apa enggak ada mau dibuang. Kecil. Mau makan apa enggak mau dibuang. Buang aja masih kenyang. Serius. Dia udah makan tadi. Oh udah makan itu roti banyak. Biarlah dia cak ini, biarlah cak pangsit rebus itu biar. Banyak minyaknya mentak kalau pala. Set, bukan turun gunung, ini naik gunung. Set naik gunung. Ini asisten Sep. Jalan itu bang. Wih, halak dingin lama-lama. Maldi. Oke, baiklah teman-teman, sekarang pukul 6:15 kita baru saja selesai masak nasi sama lauknya ada Malbi Palembang. Lihat nih semuanya. Sama chicken roll. Menu kita malam hari ini, kita makan malam bersama di tenda sekarang ya. Sebelum kita makan, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita makan malam ini menjadi berkah dan menjadi kekuatan untuk kita, karena kita besok pagi akan melakukan submit pukul 2. Oke, ada teman-teman, kita berdoa dipersilakan. Amin. Selamat makan semua. Lihatin menunya nih, mantap ya. Suci kompak, suci makan. Oke, chicken roll. Pasang tenda kita. Oke, ya saya jangan stop dulu. Ambil lah chicken roll udah makan. Randi makan, wanginya. Asisten chef, ini chefnya malam ini masak nasi yang tidak berkerak ya, alhamdulillah. Biasanya berkerak kalau chef Randi. Oke, kita selamat makan guys. Laki dulu nih. Ambil aja. Tidak ini mana? Tidak. Namanya mana tidak? Dukun urut di gunung ini bahaya ini sampai ngudut ya kan? Itulah saran lah. Tentang kesehatan tidak sehat tidak. Bayarannya cuma rokok sebatang ya. Sembuh aja. Kurti. Wih, ada yang datang. Hah? Tuh. Belum naik. Oh iya. Udah kena sambil bro, orang rengkonya lah.
sedikit. Udah baca nyengok kau, angin mato. Udah mati tuh. Dari sini. Dari kan nekan sini itu. Tidak, dia tuh sakitnya tuh depan sini kayak. Pas tadi tuh. Tumpuannya berlari sini lah. Nah, ini kalau kakak tahan sini. Jadi mak mana lah dia nih Pak solusinya nih biar sembuh. Banyak makan, Pak. Banyak makan ya. Iya, banyak makan, Pak. Itulah dia ini memang nafsu makan kurang dia nih. Pas naik tadi cuma telok wae 2 biji. Bawa nasi lauk telok pulo nyampak pulo 2 kali. Itulah mungkin gara-gara itu kurang makan dia wae. Ih, tidak apa-apa nih pinggang. Aman pinggangnya. Aduh. Jadi Tidak. Hah? kenongnya bagian pundak tuh ada nih. Tidak, ini mana tuh, Pak. Oh. Nengok dulu itu udah sembuh. Oh iya nih yang kurasa penyakit buntu dah nih. Wai, ya Allah, dem kau kalau baca ya naik. Aduh itu apa Wak? Lambung jadi Wak? Ya Allah, alat sakitnya Wak. Paling makan nih masam nih. Aduh, kuyur be Wak, uy. Tangan kanan pula. Oh, iya, rekam kali. Tenang be kaos kaki baru itu Wak. Tidak masam itu. Ini Cuman kakinya ya lambung. mumpung sewo gratis ya. Iya. Tidak gratis Untungnya masuk. ya. Patah ya. Tukang Masuk urut. belakang Uy, kaki. ya Allah di gunung ini, uy kapan lagi biasa dah hati. Allah. Habis mijak kencing dah ini enggak? Oh iya, dah uy, aman. Wih, keren senternya. Wuh, Aduh. menyala bangku. Oh mantap nian itu. Ayo langsung sabit be kita. Iya. Malam ini ya. Kita emang malam ini Ini kan? siapa kakek? Apa? Udah laran? Kau. Apa bener? Pesan tak ikhlas. Udah ada jadi laci. Jadi Betul lagi. Lala dulu kak. biar simbang ya. Ai. Uy, astagfirullah. Astagfirullah. Terbakar pula lagi. Paham Habis nggak, lah ya? terbakar tenda nih. Kurang harganya. Wah, bunyi deh. Cuma sakit. Enggak, ini cuma sakit kalau ini. Ini di sini ya. Aku aman. Nah, di sini. Aku dah. Aku Mana Wak testimoni sakit sudah ini diurut gara-gara tuh. ini tadi. Wih. Wak, Weh, Wak bongkeng. Mama no testimoni sudah. Bagus. Mantap ya. Yo, mantep nian. Sembuh langsung. Iya. Masak baca deh penggawat nih yang jadi panggilan. Tukang urut pacaan naik gunung lagi kita cek aja. Tolong ngejo ke tas aku deh. Oh, dia. Isi ke 2 kilo ya. Baju gila 2 kilo dengan tas itu. Wah, gila nih. Wih. Ya, aku bengkak lagi. Jadi kan Pokoknya antar aku sampai puncak dia. Pokoknya itu deh. Wih, tenang baik. Sampai puncak gitu. Berarti ini. Pokoknya jangan. Ngiring ke aku biar aku alhamdulillah. Wih gak boleh ngiring. Aku paling belakang aku soalnya ngambil ini bro. Tapi tidak perlu menyen ini. Tidak pulau. Nah berarti kakak banyak main nahan sebelah Kiri ya, kiri tadi sakit. Iya. Lutut bisa bang, lutut. Bisa kalau. Oh iya, lutut itu nah. Bisa kalau. Kayak lututnya agak kanan. Sabayarannya sesuai ya. Iya. Ini berarti kaki berapa? 4,5 lah ya. Nah, tadi Di kan kanan. ini be apa? Nego sama yang tadi be. Yang mana? Kan tadi kan 300 kan. Nah aku minta video yang bagus aja tadi kan. Tuh. Dah. Jangan lupa airdrop aja yang penting balik. Kalau dengkul Ke itu sini oi. di sini nah. Oke, sekarang jam 3:18 lah, kurang lebih. Kita agak sedikit telat, rencananya tadi mau jam 3 untuk persiapan submit. Apa-apa, kita santai aja. Gimana? Andi? Aman. Siap ya? Siap? Insyaallah. Oke. Insyaallah siap. Oke, kita sebelum memulai pendakian submit ini, marilah kita berdoa semoga diberikan kelancaran, terutama keselamatan. Kembali lagi berdoa, dipersilakan. Amin, selesai. Kecil-kecil aja ya. Berangkat selamat, pulang selamat. Pada pukul 3.30 di pagi hari, kami memulai langkah kami untuk melakukan summit ke puncak Gunung Selamat. Namun sangat disayangkan, sahabat kami Andi tidak bisa ikut, dikarenakan kondisi badannya yang tiba-tiba drop. Memang jadinya tidak lengkap, kami tanpa Andi. Namun keputusannya untuk tidak ikut muncak adalah keputusan yang terbaik untuknya. Karena bagaimanapun juga, sudah kami sepakati bersama, keselamatan dan kesehatan adalah paling utama. Karena sejatinya bukan puncak tujuan utama kami, tapi melainkan pulang ke rumah dengan selamat.
Semakin langkah kami mendaki ketinggian, semakin tipis oksigen yang kami hirup, membuat nafas kami semakin terasa sesak dan terasa berat. Ditambah lagi, trek yang gelap membuat kami harus berhati-hati untuk melangkah. Minimnya cahaya juga membuat kami harus berhati-hati untuk melihat arah, jangan sampai tersesat. Kadang hidup juga begitu, gak selalu terang, gak selalu jelas arahnya. Tapi selama kaki masih melangkah, berarti kita belum kalah. Semangat. Lagi. Istirahat. Istirahat sedikit. Oke. Sama bagian. Jam 4:30. Tinggian 2710. Muka-muka lelah. Semangat, udah terang depan. Gas. Semangat. Pukul 5 lebih 10. Masya Allah. Sudah mulai terang, guys. Oke, di sana puncaknya tuh. Kita akan ke sana. Bila akan lelah, lihat ke bawah dulu. Setelah kalian mensyukuri keindahan alam, Masya Allah. Kalau diam, bentar aja. Dingin. Allahu Akbar. Foto. Di sini.
Kata-kata hari ini apa? Alhamdulillah, pokoknya gas terus. Dari pos 5, kami melanjutkan pendakian kami ke puncak. Di sisa tenaga yang ada, kami harus dihadapkan dengan trek bebatuan yang terjal dan curam. Sesekali harus menggunakan tali untuk menaikinya. Trek bebatuan seperti ini memang sebuah tantangan yang berat. Salah langkah sedikit bisa-bisa terkilir dan akibatnya bisa cedera. Bahkan salah langkah bisa tergelincir dan jatuh ke dasar jurang. Harus berhati-hati dan tetap fokus. Tantangan sesungguhnya telah dimulai. Sedikit lagi. Oke, teman-teman. Sekarang pukul 7 kurang 15 menit lah kurang. Kita baru sampai di perbatasan Tali Bebing untuk pendakian menuju puncak Gunung Selamat. Oke. View di belakang. Masya Allah. Lanjut ke atas ya. Semangat. Semangat.
Allahu Akbar. Sekarang masih di Sapit Gunung Slamet dengan menggunakan webbing untuk mencapai tujuan sampai puncak sana. Tetap semangat. Let's go. Insyaallah. Alhamdulillah. Bisa. Jam 8.25. Randi, kopi Randi. Sampai puncak selamat Randi. Iya serius. Dikit lagi. Akhirnya masih ada lagi. Alhamdulillah. Sampai sini alhamdulillah dulu. Kedinginan apa? Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju puncak Surono. Sama, let's go. Insyaallah. Ini ambil agak jauh kan. Oke puncak ya. OTW dikit lagi sampai nih. Ini kenceng. Alhamdulillah sampai juga. Sampai. Sampai sih. Selamat.
Pas dulu. Alhamdulillah. Syukur dulu lah. Masya Allah. Terpuncak gunung tertinggi di Jawa Tengah. Pendakian pertama. Masya Allah, tabarakallah. 34. Alhamdulillah. Mantap. Gunung Selamat. Ini di Jawa Tengah. Iya, atap di Jawa Tengah ini. Itu dulunya bener gitu. Bukan. Sampai di puncak ternyata bukan soal berdiri paling tinggi, tapi soal semua langkah kecil yang gak kita hentikan di tengah jalan. Capeknya kebayar, bukan cuma karena pemandangannya, tapi karena kita nggak nyerah. Puncak ini cuma bonus, yang bikin berarti itu perjalanan tadi. Tanjakan panjang, jalur yang terjal, nafas yang berat. Karena tanpa semua itu, tempat ini cuma jadi titik ketinggian. Kalau ada yang tanya, kenapa naik gunung? Jawabnya sederhana. Biar tahu rasanya berjuang buat sesuatu yang gak instan. Dan biar ingat, kita ternyata lebih kuat dari yang kita kira. Di ketinggian ini, semuanya terasa kecil. Masalah, ego, bahkan diri kita sendiri. Dan mungkin itu alasan kita kembali. Untuk diingatkan. Cerita perjalanan ini selesai, tapi pelajarannya ikut turun bersama kita. Kalau kamu nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Mungkin suatu hari nanti giliran kamu yang berdiri di sini, karena semua perjalanan yang besar selalu dimulai dari satu langkah yang kecil. Sampai di puncak itu tujuan, tapi pulang dengan selamat itu kewajiban. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Salam lestari, M Story undur diri.